Pagi sahabat GPIB, kembali dalam program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Diajeng Sisya, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Anugerah Pangkalan Berandan, Bajempir, Besitang. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus untuk hari baru yang Kau anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami mau merenungkan terlebih dahulu firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kami. Oleh karena itu kami mohon, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Ketika firman Tuhan boleh dibagikan bagi kami boleh mengerti, memahami dan juga merenungkannya dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan kitab Mazmur pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal 14 ayat 1 hingga ayat kelima yang menyatakan, untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua. Sahabat GPIB yang terkasih, kita sering mendengar istilah tomat. Tomat itu biasanya kita dengar begitu ya dari khotbah-khotbah atau renungan-renungan yang sering kita dengar. Istilah ini artinya tobat kumat. Misalnya orang yang setiap minggunya ke gereja, dia mengaku dosa, lalu hari Senin sampai hari Sabtu dia kumat lagi. Tobatan itu 180 derajat. Berubah untuk menjadi pribadi yang benar, berubah untuk menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini pemazmur mau mengingatkan kepada kita tentang apa yang Allah lakukan bagi para pelaku kejahatan. Secara khusus sahabat GPIB, siapa atau orang yang bagaimana yang digambarkan orang jahat oleh pemazmur? Yang pertama itu adalah orang bebal. Bebal itu artinya dia sukar mengerti, bisa dikatakan bodoh, lalu tidak mau mendengar nasihat, bahkan orang yang keras kepala. Tapi pemazmur lebih spesifik lagi mendefinisikan orang bebal di sini. Yang berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah. Orang seperti ini dalam keseharian hidupnya adalah orang yang merasa seolah-olah tidak ada Allah. Tidak ada Allah yang menyertainya, tidak ada Allah yang mengiringinya. Dan kata busuk dan jijik dan bejat di sini menunjuk pada seseorang yang memiliki ciri-ciri tersebut. Lalu ditegaskan lagi oleh pemazmur pada ayat 2 bahwa Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Di sini sahabat GPIB artinya mata Tuhan itu selalu
tertuju pada kita. Bahkan Ia tahu kesungguhan hati kita. Apakah kita benar-benar mencari Tuhan atau tidak? Lalu ayat 4 sampai ayat 5 kita lihat lagi. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Sahabat GPIB, ayat 4 dan 5 di sini secara khusus ayat 4. Kejahatan di sini juga dimaksudkan mereka yang suka menindas orang-orang yang lemah, menggunakan kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Dan pada ayat 5, pemazmur nyatakan di tempat mereka yang tertindas, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Allah menyertai orang yang benar. Allah menyertai orang yang memperjuangkan kebenaran. Allah menyertai orang yang menegakkan kebenaran. Sehingga sahabat GPIB yang terkasih, melalui firman Tuhan dalam pemazmur saat ini mau disampaikan kepada kita. Jadilah orang yang benar. Dengan cara apa? Yang pertama, mengakui Allah dan kebesarannya dalam hati dan perbuatan kita. Kita diingatkan bahwa setiap perkataan, setiap pikiran dan perbuatan kita, Tuhan mengetahui, bahkan menyelami maksud pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sehingga bagaimana cara kita beribadah, sehingga bagaimana kesungguhan hati kita dalam mencari Tuhan, bagaimana kesungguhan hati kita ketika kita memberikan persembahan. Tuhan tahu maksudnya. Karena seperti pemazmur kita diingatkan bahwa mata Tuhan selalu tertuju pada kita. Lalu berbuat benar itu dengan cara tidak meremehkan orang lain dan juga tidak mencoba menguasai orang yang kita anggap lebih lemah dari kita. Pemazmur katakan bahwa akar dari kejahatan atau sumber dari kejahatan itu kebebalan. Kalau kebebalan ini menguasai diri kita, maka dengan mudah kita bertindak kejahatan. Dengan mudah kita menindas orang lain. Dengan mudah kita meremehkan orang lain. Baik dari pikiran maupun perkataan kita dan juga perbuatan kita. Ini salah satu ciri orang yang menyangkal bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Oleh sebab itu, sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pagi ini mau mengajak kita semua untuk mengakui kuasa dan kebesaran Tuhan yang senantiasa menuntun kita lewat Roh-Nya untuk memperbaiki diri, untuk menjadi umat yang berubah bukan 360 derajat, tapi berubah 180 derajat untuk bisa menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami diingatkan melalui firman Tuhan. Melalui pemazmur kami diingatkan untuk menjauhi sifat-sifat orang bebal. Kami mau menjadi orang yang benar ya Tuhan, orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Seseorang yang senantiasa mengakui kebesaran dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami mau mempercayainya ya Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan senantiasa mengiringi kami.
bahwa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, kami juga mau belajar untuk menjadi orang yang dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami demi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah dalam setiap tindakan kami, dalam pikiran maupun perkataan kami tidak meremehkan orang lain. Kami dapat menyatakan kasih Tuhan, sehingga orang lain boleh merasakan damai sejahtera Tuhan melalui diri kami. Terima kasih ya Tuhan. Setiap kami akan melaksanakan aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami yang bekerja, kami yang memiliki usaha, maupun kami yang melayani. Kami mohon ya Tuhan, tuntunan dan penyertaan Tuhan beserta dengan kami. Berikan kami kesehatan dan kekuatan di hari ini untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Biarlah ya Tuhan, dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami boleh mengarahkan diri dan pikiran kami hanya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan itu berlandaskan takut akan Tuhan. Dan apapun yang kami hasilkan itu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan juga kami boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kegiatan kami, kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat hidup kami. Amin. Demikianlah Morning Call pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.